ada reasoningnya. Makanya saya selalu mengkritik itu para mahasiswa yang suka merokok itu. Mengapa? Kalau orang Islam yang suka berwudu, yang bidah waj'alni minal mutatohirin, tapi merokok, dia bertentangan itu antara doa dengan kelakuannya. Maka kelakuannya itu doanya tidak bisa jadi wasilah untuk terkabulnya doa yang dia mintakan. Langsung saja, saya terkait dengan sunnah dan hadis. Nabi Muhammad itu makan, Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad berjalan. Tidur, makan, berjalan Rasul itu diceritakan oleh Abu Hurairah, diceritakan oleh Utsman, diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, diceritakan oleh Abu Bakar, diceritakan oleh Umar bin Khattab, diceritakan oleh yang lain-lainnya, Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, menceritakan tentang bagaimana Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, Nabi berpakai pakaian, Nabi sholat, Nabi bergaul dengan orang-orang, Nabi tersenyum, itu diceritakan. Nah, cerita Nabi tentang Nabi itu namanya hadis. Jadi hadis itu apa? Hadis itu cerita tentang apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan oleh Nabi. Itu hadis. Sementara sunnah bukan. Sunnah itu justru kelakuan Nabinya. Nabinya makan. Nabi makan itu bisa diceritakan oleh Siti Aisyah, bisa diceritakan oleh Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, bisa diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Itu untuk makan saja bisa diceritakan oleh beberapa orang. Untuk itu kalau kita mau tahu sunnah Nabi, harus baca berbagai hadis yang terkait dengan sunnah itu. Katakanlah sunnah makan. Harus kita tanya itu, hadis-hadis, baca itu hadis-hadis Nabi yang terkait dengan makan. Mungkin yang diceritakan oleh Abu Hurairah, diceritakan oleh Umar bin Khattab, diceritakan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, oleh Anas bin Malik, dan seterusnya. Cerita-cerita itu kita rangkai, jadikan satu konsep. Oh, itu Nabi makan itu begitu caranya. Bisa jadi antara satu hadis dengan hadis lain itu bertentangan. Kalau terjadi pertentangan cerita-cerita tentang apa yang dilakukan Nabi, bisa jadi karena arah pandang dari pencerita itu berbeda. Sebut saja Nabi sholat. Nabi sholat dilihat oleh orang sebelah kanan dengan dilihat oleh orang sebelah kiri bisa jadi berbeda. Dilihat dari orang sebelah belakang bisa jadi berbeda. Karena itu, kalau kita mau memahami sunnah Nabi, dan itulah yang seharusnya kita lakukan, itu sunnahnya bukan hadisnya. Taraktu fikum amraini, lantadillu abada, lain tamassaktum bihima. Apa itu? Alkitab wa sunnah Rasul. Bukan hadis. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Sunnah itu artinya sesuatu yang biasa dikerjakan. Sesuatu yang biasa dilakukan. Sesuatu yang biasa dikatakan. Sesuatu yang biasa ditetapkan. Sementara kalau hadis, cerita tentang apa yang dikatakan, yang dilakukan, dan atau ditetapkan itu. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, saya melihat bahwa kita perlu mengimani Nabi itu dari beberapa aspek ini. Tentu banyak aspek ya, yang terkait dengan ini, dengan kisah-kisah para Nabi itu. Tapi yang penting menurut saya begini, ini yang pertama, mengapa saya tekankan masalah lingkungan itu. Sebab lingkungan itu mendeskripsikan pikir, rasa, dan tingkah laku. Jadi itu namanya lingkungan budaya. Lingkungan budaya itu sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian seseorang. Terhadap kepribadian seseorang itu sangat besar sekali. Saya beri contoh tadi itu mengenai siapa itu Sunan Kalijaga. Dengan ada seorang sayyid di Mekah, di Maroko. Itu sama-sama Islam, tapi budayanya beda. Tapi perilaku keislamannya berbeda. Yang di ini Sunan Kalijaga itu perilaku keislamannya mengadopsi keramahan dan macam-macam yang terkait dengan budaya-budaya di sekitar Jawa itu. Berbeda dengan Said Lusi yang ada di Maroko. Dia tegas hitam putih. Beliau itu Said. Said itu artinya turunan Nabi katanya waktu itu. Nah itu tapi beda, keras, hitam putih. Namun sama-sama memecahkan masalah lingkungannya. Dalam keadaan sama-sama memecahkan lingkungannya, itu sama-sama didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi caranya beda. Itulah budaya. Nah, dalam kaitan ini maka berbicara lingkungan kehidupan Nabi, kehidupan Rasul sangat penting. Sebab kita akan menarik sejauh mana benang emas yang terkait dengan budaya yang ada di sekitar itu dengan norma yang diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul.
Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat berani. Sangat berani. Nabi Musa, nabi yang sangat berani. Nabi Isa sangat berani. Nabi Muhammad SAW sangat-sangat berani. Bagaimana keberanian para nabi yang disebut ulul azmi itu merubah, mengkritisi kelakuan-kelakuan masyarakatnya sendiri dan menang. Luar biasa. Itu luar biasa. Nabi Muhammad itu visi. Lihat, datang, menang. Itu luar biasa. Karena apa? Kepribadian yang tinggi. Oke ya. Saya sudah berbicara tadi kepada siapa itu bahwa saya akan selesai 4:30. Sebab saya ada acara satu. Mudah-mudahan Sabtu depan tidak terganggu lagi. Ini sudah berapa Sabtu ini, saya terganggu terus ini. Gangguan-gangguan ini memang tidak mengenakan ya. Tapi apa boleh buat karena itu terjadi, ya saya harus mencoba mengatasi beberapa gangguan ini supaya everything is okay. Semuanya bisa selesai. Oke ya, silahkan diskusikan, kemudian laporkan yang hadir dengan hasil diskusinya ke Pak Suyanto, nanti saya akan cek. Tolong nanti makalahnya, kemudian PowerPoint-nya dikirimkan juga supaya saya bisa mencek. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang memang kurang pas, akan sangat bagus sekali makalahnya diperbaiki. Oke ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Barakallahu khairan. Amin. Barakallahu fikum. Syekhuna Fatur Rahman. Dulu ya. Tanya jawab ya. Live ya. Ya, langsung kan ya, tanya jawabnya, kemudian dicatat ya. Nanti dilaporkan ke Pak Sunanta ya. Iya, Ustaz.